Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Teacher. Oke. Uh, Teacher harapkan Ananda dalam keadaan sehat. Saya doakan juga semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, tetap menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Baik Ananda, sebelumnya teacher sudah membagikan link absen untuk Ananda isi pada grup WA. Silakan diisi nanti. Pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa supaya pembelajaran hari ini semakin mudah terima. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, konsentrasi adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Seperti yang sudah kita ketahui, konsentrasi itu menyatakan jumlah dari zat terlarut dalam suatu larutan. Konsentrasi itu erat hubungannya dengan kecepatan reaksi dalam suatu reaksi kimia. Kecepatan reaksi itu berhubungan dengan suatu reaksi yang bisa berlangsung secara cepat atau lambat. Ada yang tahu contoh suatu reaksi yang bisa berlangsung cepat? Kembang api, Cak. Oh ya, ledakan kembang api ya. Baik Ananda, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebelum kita gunakan video, silakan dibuka LKPD-nya dulu. Dibuka yang sudah teacher bagikan semalam di grup WA. Karena sambil menonton video, Ananda silakan isi LKPD-nya. Dalam kehidupan kita, banyak sekali terjadi reaksi kimia dengan kecepatan yang berbeda-beda. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada reaksi yang berlangsung cepat seperti ledakan kembang api. Ada juga reaksi lambat seperti perkaratan pada besi. Kenapa hal itu dapat terjadi? Apa sajakah faktor yang mempengaruhi dari kecepatan suatu reaksi? Baik, setelah mengamati video tadi, ada beberapa hal yang Ananda bisa amati dari video tadi. Silakan tuliskan apa yang Anda amati dari video tersebut pada LKPD-nya. Siapa yang mau menyampaikan apa yang diisinya di LKPD? Yang saya amati yaitu adanya reaksi kimia yang memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Contohnya seperti kembang api yang reaksinya cepat dan adanya besi yang berkarat tetapi reaksinya lambat. Permasalahan di sini yaitu mengapa pada kembang api kecepatan reaksinya cepat, dan juga pertanyaannya adalah faktor apakah yang mempengaruhi kecepatan reaksi tersebut. Oke, baiklah. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan pengisian LKPD-nya, silakan simak video berikut ini untuk ke tahap selanjutnya. Jadi sambil menonton video dilanjutkan mengisi LKPD-nya ya. Suatu reaksi dapat berlangsung dengan syarat tertentu. Kira-kira apa syarat suatu reaksi dapat terjadi? Teori apa yang dapat menjelaskannya? Salah satu teori yang bisa menjelaskannya adalah teori tumbukan, yang menyatakan suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat bereaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki arah. Baik, Ananda, itu video yang bisa membantu Ananda untuk mengisi LKPD. Kegiatan satu ini apa yang diamati dari video, silakan sampaikan. Kenapa kembang api lebih cepat bereaksi daripada besi yang berkarat, Cak? Oke. Apa penyebab kembang api lebih cepat bereaksi daripada besi yang berkarat tadi?
Syarat terjadinya suatu tumbukan yaitu arah yang tepat, yang pertama. Yang kedua, energi yang cukup. Yona? Yona? Ya, Cer. Oke, coba. Yang pertama itu faktornya konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah partikel zat terlarut dalam 1 liter lautan. Jadi semakin besar konsentrasi suatu zat, maka semakin banyak jumlah zat terlarut. Oke, pertanyaan di bawahnya. Jelaskan alasanmu berdasarkan teori tumbukan. Dalam teori tumbukan, perubahan jumlah reaksi dapat berpengaruh pada laju suatu reaksi. Bila konsentrasi reaksi diperbesar dalam suatu reaksi, berarti kerapatan bertambah dan akan mempercepat kemungkinan tabrakan, sehingga akan mempercepat laju reaksi. Bila partikel semakin banyak, maka akan semakin banyak partikel saling bertumbukan yang terjadi dalam suatu lautan, sehingga reaksi bertambah cepat. Oke, terima kasih Bu Yona. Jadi ya, seperti yang disampaikan Bu Yona tadi, bahwa konsentrasi itu adalah jumlah mol atau jumlah gram zat terlarut dalam 1 liter lautan. Jika semakin besar konsentrasi, maka jumlah zat terlarut dalam semakin banyak, maka kemungkinan terjadinya reaksi semakin cepat ya. Dalam terjadinya tumbukan semakin banyak. Kalau jumlah zat terlarutnya banyak, kalau zat terlarutnya sedikit, maka kemungkinan tumbukannya semakin sedikit. Ya. Jadi kemudian apa hubungan konsentrasi dengan laju reaksi? Seperti yang disebutkan tadi, konsentrasi semakin banyak konsentrasi maka jumlah zat terlarutnya semakin banyak. Seperti yang kita ketahui tadi, suatu reaksi dapat berlangsung jika terjadinya tumbukan, gitu ya. Jadi kalau semakin banyak maka kemungkinan tumbukannya semakin besar sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke, nah itulah kira-kira pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Salwa, Cer. Oke, silakan Salwa. Kesimpulannya yaitu reaksi kimia memiliki kecepatan yang berbeda-beda, yang mana ada yang memiliki reaksi cepat dan ada juga memiliki reaksi yang lambat. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu ada konsentrasi zat, suhu reaksi, luas permukaan bidang, dan katalis. Baik, bagus sekali. Mungkin itu, Cer. Ya, bagus sekali Salwa. Baik Nanda, teacher akan membagikan link soal ya. Dibuka seperti ini, nanti ada nama, jangan lupa isi nama, isi kelas, kemudian diisi ke bawahnya. Klik saja mana jawaban yang dirasa tepat, gitu ya. Oke Nanda, dari kesimpulan tadi, semoga pembelajaran hari ini bisa menjawab kenapa suatu reaksi itu bisa berlangsung cepat dan berlangsung lambat. Kemudian bisa kita ambil kesimpulan tadi bahwa faktornya ada 4, ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Semakin besar suhu, konsentrasi, dan luas permukaan, maka laju reaksinya semakin cepat. Sementara katalis dia akan mengeluarkan energi aktivasi. Dan semuanya itu terkait dengan teori tumbukan, di mana semakin banyak tumbukan yang terjadi dan efektif, maka reaksinya akan semakin cepat. Oke Nanda, demikianlah pembelajaran hari ini. Saya doakan Nanda semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersyukur dan berdoa.